Menyibukkan sekarang adalah membangun. Ya. Membangun apa ya, kok sepenggal ya, membangun Aku no comment. ya, Membangun desa, membangun desa. kampus, apa sih bisa dibangun. Kalau proyeknya sih membangun desa. Jadi aku lari ke desa untuk menggali potensi, melihat, kemudian membangun bersama masyarakat, lalu diberdayakan bareng-bareng gitu. Hampir kalau kamu lihat di handphoneku tuh nggak ada playlist musik malahan. Oh, kenapa mas? Takut ketularan. Aku anggap kalau sebuah karya itu ya anak-anakku gitu. Karya adalah anak-anak. Kalau aku mikirnya malah anak milenial itu nggak egois, Mas. Egois itu malah generasi sebelumnya kayaknya. Kolaborasi. Bukan kompetisi. Bukan kompetisi. Datang akan pergi. Waduh, mantap suaranya. Ada Mas Erik Sukanti di Logistalk. Oke, selamat datang. Terima kasih, Mas. Lord. Mas Erik Sukanti. Jauh-jauh kita impor dari Jogja. Iya. Mas Nyon Sewu, perkenalkan saya Dio, Mas. Saya Erik, Mas. Iya, ini teman saya. Aci. Mbak Aci. Ya, terima kasih. Kebetulan kita dapat mandat ini Mas, buat ngajakin Mas Erik buat ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrol cantik, Santai di sini, cantik santai. di sela kesibukan Mas Erik yang Iya. sangat padat. Nah itu, Mas Erik kesibukannya apa Mas? Basa-basi ini banget ya. Iya. Masih seperti yang lain juga, sama-sama bekerja dan berusaha. Bekerjanya apa nih? Berusaha. Oke. Di era pandemi ini Mas, Iya. spesifik kesibukannya apa? Yang lagi Yang dikerjakan? paling dikerjain. menyibukkan sekarang adalah membangun. Ya. Ya. Membangun apa ya, kok sepenggal ya, membangun gitu. Membangunnya itu Membangun rumah. Oh ya. Kalau membangun rumah tangga udah. Ya itu. Membangun Aku no rumah, comment. Ya. membangun desa, Membangun desa. membangun kampus, apa sih yang bisa dibangun. Oke, wah, top sekali. Membangun usaha, Membangun ya Mas ya. membangun kepercayaan. Loh, bukannya sudah dipercaya banyak orang. Iya. Terbukti dengan beberapa proyek-proyek besar yang Mas Erik pegang. Tapi aku campur Jawaan nggak apa-apa ya. Aku ya Jawa. Mas Erik asli mana? Saya Jogja, Yakin Jogja. kelahiran Surabaya. Kelahirannya Surabaya. Ya, gitu. Aku mau dadi kagok dhewe ya. Iya. Mas Erik wah bahaya tenan nih. Oke, Mas. Iya. Aku ada sebuah fakta, sehingga aku pengen klarifikasi. Mungkin di tempat lain juga banyak ya. Iya. Sudah seperti itu. Apakah benar dulu Mas Erik itu pernah dikeluarkan dari sekolah? Iya. Ceritanya ya apa Mas? Iya, kok bisa sampai Jadi dulu kan ya aku sadar kemampuanku itu cuma diberikan kelebihan di musik. Jadi aku memutuskan untuk mending sekolah musik daripada sekolah yang lain. Jadi Dulu ambil sekolah apa, Mas? kejuruan. SMM, Sekolah Menengah Musik Yogyakarta. sebelum SMM? Sebelum SMM SMP. Oh, Kok SMM itu SMA ya? SMA, tingkatnya SMA. SMA. terus yang proses yang dikeluarin sebelum dikeluarin Di itu kan? SMA. Di Nah SMA itu umum, kan? karena enggak itu kejuruan. Oh, kejuruan. Karena aku merasa ya ini tempatku gitu, passionku di musik, dibekali bakat musik, berarti akan tersalurkan dengan adanya pendidikan musik gitu. Iya. Harapannya seperti itu. Harapannya, Harapannya. tapi Tapi kenyataannya kenapa kok ya Kenyataannya tidak. jadi Mas Erik pada anak umumnya sekolah SD, Iya. SMP, masuk SMA terpaksa harus masuk ke SMA ya? SMA nih. Itu bukan terpaksa, itu pilihanku. pilihan karena merasa kebijakan di passionnya di musik gitu loh. Jadi Oh, mending sekolahnya langsung musik gitu terjebak ya. dalam nuraninya lah. Aku bermusik kan gitu Mas. Bukan terjebak juga, itu pilihan. masuk. Pilihan. Ya, Sorry, saya Terus pilih. dikoreksi pilihan. Salah. Kayak ngotot. Kayak awal loh ini, Bu. Jadi memang aku menginginkan sekolah itu. Oke. Karena merasa ya ini passionku di musik, aku akan sukses dididik di tempat yang semuanya serba musik gitu. Oke. Mas, dirimu mengatakan bahwa aku tuh suka musik itu apakah dari bisa gitar atau apa? Dirimu bisa musik gitu? Iya, dilihat dari kemampuan dan kenyamanan. Gitu. Oke, nyaman belakangan. Kemampuan apa yang Mas punya kala itu di awal? Bisa bermain musik. Alat musik? Alat musik apa? Aku bisa apa aja waktu itu ya, belum spesifik. Aku ngedrum bisa, keyboard bisa, bass bisa, gitu. Dibanding yang lain aku lebih nggak bisa. Dibanding yang lain. Contoh, Yang lain maksudnya?
Maksudnya? bisa sebutkan mungkin matematika. Oh, maksudnya mata pelajaran. Aku harus umum. mikir gue selek ya. Yang lain. Ora. Jadi mikirannya elek terus. Pikirannya elek Jadi, terus tuh. Rungokno. Kurang jago. Disuruh ini aku nggak bisa, kurang jago. Tapi nek musik aku iso. Nah itu kan clue pertama. Oke. Oh iya. Kedua, Nyaman. setelah melakukan itu aku menemukan kenyamanan, kenikmatan Di dalam bermusik. musik. Oh, berarti ini aku gitu loh. Aku di sini. Iya. Oke. Ini tak anggap sebagai rezeki. Oh iya. Given lah ya. Iya. Given dari Allah. Untuk itu tak maintain beneran apa yang sudah diberikan. Tidak aku sia-siakan dengan menambahkan ilmu di bangku sekolah musik. Formal. Formal. Itu musik. Ya. Oke, musik kelas 1, kelas 2. Nah, eksekusi di mana dirimu itu di wis lunga kayak gak cocok ning ngene iku. Di mana dan kapan? Gimana, Iya. Mas? Karena kelas 2 aku tuh 2 kali. Oh, ngulang. Gitu. Saking cintanya aku mau sekolahan, tak ulang lagi. Top sekali. Dengar-dengar jadi bandnya Mas Erik ini jadinya terinspirasi dari seorang nama guru di Iya, situ dari ya? situ kan aku karena merasa ternyata berbeda gitu dengan apa yang aku bayangkan sebelumnya masuk. Tujuanku sekolah situ kan memang untuk sekolah musik karena Musik. passionku musik. Sampai sana kan memang kita dihadapkan fakta bahwa SMK itu juga pendidikan formal yang harus memakai sistem pendidikan kurikulum. Nggak cuma musik aja di situ. Iya, ada Oke. yang lain-lainnya Ada lagi yang lain-lain yang mendukung sifatnya nilai itu ya. wajib. Matematika, PPKN. Iya, ya aku modern lah. Tapi kan komposisinya nggak begitu besar sih, Mas. Harusnya loh. Ya wajib toh. Tapi Maksudnya tetap kan wajib. juga bayangan kurikulum mungkin kok. 80% aku dolanan musik. Itu Ya, mungkin ya. ya. Tapi Nah, ternyata itu bayangan kita kenyataannya semuanya. enggak, Oke. kurikulumnya kan tetap ada. Bayangan kita berlaku. semua kan kalau musiknya bagus kan pasti ya bagus lah gitu. Iya. Ternyata kan nggak juga. Oke. Gitu. Lumayan juga. Terus ibu guru atau bapak guru yang menginspiring ada nama band itu ya apa? Iya, Sopo? gimana? Ya abis itu kan di DO, yang DO kan Kelas wali 2 itu DO? Iya. Itu wali kelas. Iya. Bukan guru mata sekolah lah. Dia kebetulan juga guru bahasa Indonesia. Oh. Bahasa Indonesia. Galak. Di situ bahasa Indonesia itu friendly loh. Lah saya juga bingung. Anak-anak, ya betul, Lah Mas, ya? kalau kita bahasa pakai bahasa Indonesia kok ono pendidikan bahasa Indonesia aku juga bingung. Lah, Bang. makanya. Jadi terus DO bikin band namanya ya nama guruku yang DO tadi gitu. Ibu Sukamti. Sukamti. Oh, asal mulanya Ibu Sukamti. Segal apa sih Mas beliau ini? Enggak sih, enggak galak ya. Tegas. Tegas. Lebih tegas. Ada statement beliau apa yang terkesan sampai sekarang dari beliau? Ya kalau peristiwa sesungguhnya aku udah lupa. Oke, karena Wong itu juga waktu bikin band juga bercandaan kok. Nggak serius. kok bisa? Lah mabuk ya Mas, tahun baruan. Kayak maksa aku ngomong. Iya benar. Semua yang berasal dari minuman enak itu akan menjadi sebuah yang wow. Wow. Wow, enak banget. Katanya gitu Waktu itu ya, Katanya. masih Waktu muda, itu, loh. masih muda. Usia berapa Mas itu Mas? Itu lulus SMA, sempat nganggur setahun. Maksudnya nganggur itu nggak sekolah tapi tetap kerja. Sekolah sambil kerja. Apa? Nggak karena nggak sekolah, aku kerja. Kerja apa Mas? Sound engineer. Udah emang kerjanya berkaitan terus ya sama Musik, musik terus gitu. Aku merasa bodoh ya. Soalnya rata-rata temanku juga yang di kuliahan dulu itu samanya juga dari situ sound engineer dan Iya, dia dari situ iya. dulu berawal meskipun dia band-bandan. Ya gitu. Berarti Mas Erik bermusik itu sudah berapa tahun Mas? Kalau sudah mulai bilang aku musisi itu ya sejak dari keluar dari SMM. Itu declare saya musisi. Musisi. Iya. Oke. Terus janjinya ki gini loh Mas. Musik buat Mas Erik itu apa sih? Kalau aku kebutuhan. Jadi, Kebutuhan. Itu yang tak sebut passion, bedanya passion dengan hobi. Kalau hobi itu kan kayak terbang itu hobi, nyelam hobi. Bisa tak lakukan tapi enggak pun juga nggak masalah. Tapi kalau musik nggak dilakukan itu Ada yang kurang, ada yang hilang. ya kebutuhanmu tidak tercukupi. Kamu biasa makan nasi tapi Gak makan nasi, Heeh. kayak ada sesuatu yang hilang, something missing Iya. gitu. iya sih posisinya. Udah biasa. Kebutuhan. Jadi Kebutuhan. sampai kecanduan nggak Mas? Dalam arti kan ada yang musisi yang aku harus setiap hari minimal genjreng gitar, sakot, iya, rompot. kalau kecanduan kan tinggal di break dia bisa Tapi hilang. kayak bukan otomatis aja gitu tiap hari ada aja kegiatan yang berkaitan sama musik gitu kan maksudnya yang Ya, kebutuhan. Bayangannya anak-anak ini kan namanya musisi ketika nongkrong gitar, deng. Terus nulis lagu juga tuh Mas, jenengan? Nulis lagu. Iya, nulis lagu. Berapa lagu Mas yang jenengan tulis? Oh, Yang sudah ya hampir semua di Sukamti itu lagu. Oh, tulisannya. semua. Di luar Sukamti? Di luar Sukamti nggak laku. Kok bisa? karena Ada loh Mas yang karena aku bikin memang untuk Sukamti. Oh, Oh, Beda. feel-nya di situ ya, naruh Iya, feel-nya di situ. nggak pernah bikin lagu yang pesanan untuk
jadi pasar gitu nggak pernah. Soalnya mungkin buat dipasarkan gitu Proses skill-nya pembuatan beda. lagunya beda soalnya. Gitu. Kalau Boleh dikasih kamu tahu, dipesenin lagu supaya lagunya laku kan berarti kamu harus observasi, nangkap ini, nangkap itu. Pasarnya lagu seperti ini, aku bikin lagu seperti ini. Kalau Sukamti kan enggak. Ya apa menjadi karakternya Sukamti itulah Ya, yang kalau Sukamti itu lebih ke jalan. Waktu jalan itu kamu dapat berkah apa? Itu yang ditulis. Ditulis. Makanya kita kalau rekaman kan jauh jalan-jalan. oh, jalan-jalan ya. Iya. Album lihat ya sewa pulau di Lombok itu dalam rangka itu aja mencari inspirasi dan merekamnya di situ. Bener. Ke Alor, sewa pulau di Alor, semuanya berangkat ke sana ke Raja Ampat. Iya. Apakah asik itu mas jadi musisi mas? Kenapa? Seasik itu kah jadi musisi? Gitu? Ya memang asik. Asik. Ya orang yang menjalankan passion lalu Sesuai apa yang Dapat- dijalankan kehidupannya gitu kan enak ya, jadi lalu enjoy bisa menjadi gitu. penghidupan kan enak banget. Ya kalau jadi penghidupan udah nggak enak lagi mas. Itu Kenapa? luar biasa itu. Nah iya, Kan hobi yang dibayar. ya. Bisa jalan-jalan untuk bonus. Wah enak banget ya. Heeh. Kantornya Dewi sorak ya kira-kira. Ya itu. Wangel ya. Nah, Mas kalau misalkan kan kayak tadi ya dibilang ketika menuliskan sebuah lagu, menuangkan inspirasi itu kan ketika dalam perjalanan. Ya. Nah, ritual katanya itu kayak ada ritual-ritual gitu ngelakuin apa gitu. Yang musisi kan ono biasanya mas. Ngapain? Ada satu temen lah. Aku tuh harus berdiam diri di sebuah sudut ruangan, minum kopi anget, terus sambil dengerin lagu-lagu luar yang klasik baru bisa menulis lagu. Kalau Mas Eri Sebaliknya aku malah nggak dengerin siapapun. biar tidak ada kontaminasi Supaya- ya. iya, Oke. iya, tidak Oh iya sih karena terkontaminasi. kebanyakan musisi sekarang agak nggak bisa punya pendirian gitu ya Mas. Apa ya? Mas? Jadi memang nggak, hampir kalau kamu lihat di handphoneku tuh nggak ada playlist musik malahan. Duh, Oh, Kenapa, Mas? Takut ketularan. Oh, gitu. menjamin Takut originalitasnya otentik, Eri Indra Ya, Sukamti ya itu. aku nggak tahu itu original atau enggak yang keluar, tapi waktu bikin album itu sama sekali kita nggak dengerin musik. Album yang paling boom yang Mas Eri buat. Buat aku itu boom semua sih, karena aku anggap kalau sebuah karya itu ya anak-anakku gitu. Karya adalah anak-anak. Jadi ya aku nggak boleh ngomong dia jelek atau enggak, anak UKB. Oh enggak, yang maksudnya kan biasanya kalau anak ya Mas, iki anakku yang paling bandel, orang yang paling nurut, yang wah ini titik balik Sukamti yang benar-benar bagus. Hampir semuanya punya value, hampir semuanya punya kontribusi penting terhadap karir Endang Sukamti. Top sekali sebenarnya. Aku bingung ya, Iya. aku wedi idolaku soalnya. Jadi berdek sendiri ya. Soalnya Ngewel ya, teman-temanku Bos. juga kan dulu band-bandan nih ceritanya. Iya. Tapi temanku pada ngefans sama Mas Eri. Pasti nanti iri deh aku foto sama Mas Eri. Waduh, Tak panas-panas susah, sih susah. pokoknya. Mas, selain bermusik, setahu kami dirimu juga tergabung dalam apa sih istilahnya komunitas pencinta terbang-terbangan itu. Ya. Apa itu Mas? Fasi. Fasi. Jadi waktu itu pengen belajar terbang. Belajar terbang. Ya, aku Belajar musik sudah, sekarang belajar terbang. terbang. Banyak ya ininya. Udah Apa? bisa nyelam Ingin di tahunya laut. banyak. Nyelam dulu ya Mas, berarti posisinya main musik dulu terus habis itu nyelam dulu. Iya, dari perjalanan musik itu kan membawa musik itu udah kayak tiket buat aku. Tiket yang aku tidak pernah minta tapi diberi. Ya. Dari musik itu aku bisa jalan-jalan, dari musik itu bisa ketemu siapapun, bisa belajar dengan siapapun gara-gara musik tiketnya. Iya, betul. Sampai punya ketertarikan untuk menyelam, videografi, underwater. Ya, oke. Nah, wis, Follow itu. coba ganti Keren. darat, wis, sing gurung udara gitu. Oh. Main motor juga nggak Mas? Motor juga, Motor apa Mas? rally. Oh gitu, ya oke. Yo. Ngomong mantep Mas. Nah Iya sih. itu harus belajar, ketemu sama teman di Fasi, tertarik untuk belajar, akhirnya ya sinau. Berapa lama dirimu belajar? Bisa lanyah ngono kae lho Mas. Isolanya itu prosesnya 2 tahun sebenarnya. Setahun pertama, karena waktu itu kan gabung sama Adi Sucipto dan jamnya kan manut toh. Betul, ngikutin jadwalnya betul. Nah menjadi lama itu karena waktu itu pernah sempet jatuh. Nah, ini pesawatnya. benar. Nah, jatuh kan otomatis break dulu, breaknya lama itu setahun lebih karena diperbaiki tuh pesawatnya. Pesawatnya. Ya. Tapi dirimu nggak ada apa-apa Mas. Nah, kenapa? Itu memang itu sempat jadi tagline di berbagai media sosial. Mas Erik Sukamti crash. Nah, itu gimana sih Mas bisa terjadi itu Mas? Kan 2 tahun belajar. Otomatis ada lisensi toh? Setelah itu, Setelah 2 tahun kan aku baru belum keluar lulus itu, lisensi. baru training, Oh, baru Masih training. training. Oh, itu Baru saat training. itu training berarti. training itu. Training crash. Ya. Oh, terus lanjut nggak Mas untuk ambil sertifikasi itu? Lah aku nih tak betulin lagi pesawatnya. Oh, ini betulin lagi. Betulin lagi, terbang lagi. Oke. Akhirnya dinyatakan lulus.
Sebentar, aku mau tanya, pesawatnya dari tadi tuh yang dibahas pesawatnya siapa sih? Boeing 737. Oh, Boeing 737. Percaya nih, bocah cilik. Lah enggak, maksudnya pesawatnya Mas Erik sendiri toh? Apa Ya. dari trainernya? Pesawat sendiri. Pesawat sendiri. Teman-teman ini Mas Erik ini nge-build sendiri pesawatnya, mesinnya, rangkanya. Ya udah jadi toh, bukan aku yang bikin. Iya sebenarnya. Ya, Emang aku Mas Lulut. Mas Lut, mohon izin. Kalau aku lebih percaya sama ahlinya toh. Iya, Segala sesuatu itu ada ahlinya, ya diserahkan ke ahlinya. Oke, Tahu beres oke. gitu. Masuk dirimu nggak pengen nguli, oh ini nanti kalau gitu masuk. Ya kan ada yang lebih ahli lagi. Oh, yang penting tinggal pancal. Nanti kalau pokoknya, Mas, ya. semuanya Erik Sukamti, kamu kerja apa? Sejak bener-bener. Oke, kemudian crash, Dandani. recovery, dandani. Kapan mau terbang lagi, Mas? Ya setelah lulus itu akhirnya aku nggak boleh terbang lagi. Siapa yang nggak ngebolehin? Ibu gue. Nah, liane tak Kawati, restu ibu. Kawati. Nah, Restu ibu. sebenarnya beliau tuh mau ngomong dari dulu waktu crash itu udah Sebelum crash? dilanjut, cuman kan beliau tahu, ini pesawatnya didandani meneh. Berarti mau mulai lagi gitu. Iya, wis ngerti lah beliau ini nek tak penggak mesti ya tetep ngeyel. Bener. Gitu. Kan lebih baik minta maaf daripada minta izin, Mas. Wah. Iya. Tak terus ke pesawatnya jadi, ya tak lanjutin lagi. Oke. Tak lanjutin lagi, aku terbangnya pindah di Wonosari. Karena Wonosari kan landasannya nggak dipakai. Itu oh ya landasan, ya ada landasan di sana. Ya, betul. jadi kita sewa di sana private, lebih cepat latihannya. Begitu lancar, udah lulus, wes ibu langsung ngomong, wes yo, Nggak boleh nambah lagi. wes iso toh kowe, iso, ya wes. Prinsipnya memang sing nek wis iso ya wis. Kalau sudah bisa ya sudah. Jangan nguruk lagi kan gitu, Mas. Oke. Setelah itu berarti pesawat ini mangkrak apa Mas di rumah? Sempet mangkrak, Sempet mangkrak. gitu. Terus sekarang pesawatnya di mana? Jadi tumpeng menoreh. Apa itu? Nah, ini yang kamu. Oh, Ini posisinya Mas Erik udah membuka nih. Heeh. Mas Erik ini ada program yang luar biasa. Aku gak cipan nih Mas, berarti kak apa yo? Gak menjilat. Nah, ora ya, nek menjilat iki nek lanang jijik ngono. Asyik. Jadi memang salah kok bisa satu terus aku ini? Minum dulu ya. mau kalau mau ngerokok boleh Mas. Di sini bebas, tak kancani kok Mas. santuy. Jadi posisinya beberapa teman-teman ini di kantor, Mas coba dong tanyain ke Mas Erik. Janjane iki ning kono ki gawe apa toh? Program ini apa sih? Kok kayaknya interest banget, boom banget gitu loh. Apa sih Mas project yang sekarang dibuat Mas Erik ini apa nih? Kalau proyeknya sih membangun desa. Jadi aku lari ke desa untuk menggali potensi, melihat, kemudian membangun bersama masyarakat, lalu diberdayakan bareng-bareng. Gitu. oh, jadi untuk membangun itu biar ada kehidupan, maksudnya kayak lebih nyala aja gitu. Menaikkan strata ekonomi. iya. Ya sebenarnya Di itu desa. strategi juga, strategi yang kemudian menginspirasi aku sendiri. Katanya bener ini ngono lho. Tak terus ke. Sik, apa inspirasinya dari mabuk lagi? Enggak. Oh, enggak, kalau ini bener. Sadar. Kali ini Karena enggak. kan kalau yang Lagi verbal sober. itu enak. Terus itu berarti melibatkan semua orang di Semua. situ. Support dari pemerintah, Mas? Pemerintahan desa. Pemerintahan, Oh, dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu aku dibantu perizinan, banyak dibantu perizinan, dibikinin jalan juga. Gitu. Jadi Itu Akses ya. dari bukit ya, Mas? Berarti dari bukit Mbok Rombak. Bukit Menoreh itu ya. Ya kan? Bukit Menoreh kan gede. Sik, Salah satu Bukit Menoreh itu ada yang bentuknya unik menurutku. Bentuknya kayak piramid. Bener-bener presisi banget. Bahkan waktu itu mikir iki posisinya piramid boy ya. Terus aku kayak Loh berarti kan dirimu observe dulu, Mas? Mubeng oh numpak pesawat iya. ngono kae ta? Enggak. Oh memang observe Enggak. dulu di sana, Iya, memang waktu itu kan lokasinya bagus. karena pandemi toh. Pandemi aku nggak bisa jalan-jalan keluar. Jalan-jalannya ke dalam aja yuk. Ke dalam hutan. Iya emang iya. Oke. Hutan, aku camping itu tiap Jumat kan pasti ada kegiatan camping sama keluarga. Mana kemana-kemana sampai nemu tempat itu. Family man. Berarti nemu itu tuh gara-gara jalan-jalan dulu, bukan dari awal udah observe dulu di Google mau ini tempat yang seperti ini gitu. Oh enggak, jalan-jalan. Jalan-jalan terus nemu, klik, terus baru ada keinginan untuk membangun Iya, gitu kan camping di situ juga. Ya trail-trailan iku mau. Naik trail kemana-mana. Karena terus bertemu dengan masyarakat yang menurutku cukup unik juga. Gitu. Masyarakat Linggo itu dari anak mudanya aja seumuran kita yang sebaya aja. Oh ya? Kromo inggilan. Oh iya. Wongnya Kamu tahu kalau minggir? Aku Jawa. Gangge ra kepanggih. wongnya halus kabeh, kompak kabeh. Terus mereka punya banyak kemampuan. Ada perbengkelan, ada pertukangan.
Jadi komplit Mas masyarakatku ini. Oh berarti Sebenarnya mereka nggak punya ada. skill tapi Iya, tidak tapi tinggal dikembangin aja. Tapi nggak ada belum. yang ngembangin Nah, kala itu toh makanya. berarti toh Karena- belum ada yang melirik ke sana dan dirimu Ya mereka skill itu dipakai untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan mereka sendiri. sehari-hari kan. Iya, Mas? kebetulan Tapi kan Mas Erik ngelihat potensinya itu, jadinya berusaha Iya. apa sih? Sisaan gitu. Iya, terpanggil untuk membangun. Tapi gitu waktu loh. itu fokusku adalah Das University. Oh, Jadi iya, ada Das satu University, bukit iya. itu ya alhamdulillah punya rezeki dan berjodoh juga. Pengennya tak pindahkan ke situ, Das University itu. Nah, teman-teman berawal yang dari punya situ potensi ya. ini memang nantinya akan membangun gitu. Pas bangun diresi, sesek pandemi iki duitnya kurang lagi. Oh, gitu. semua tetap ada dananya yang harus. Iya. Nah, yang mangkrak tadi, Ya, oh, itu. Oh. wah, mungkin ini hikmah. Mungkin ini Ini hikmah. gimana? Semua ada hikmahnya. Iya. Tadi Menoreh, setauku Mas, Jauhan terus aku yuk. Menoreh itu kan dekat sama Bandara Kulon Progo nggak sih Mas? Apa Ya, jauh jaraknya? 35 menit lah. 45 menit. Kirain 5 menit tadi Lebih ngomongnya. ke arah Purworejo atau ke arah Magelang? Itu perbatasan 3 wilayah. Ah, iya, kan sudah tahu Menoreh itu panjang. Kan? Panjang. Nah, posisi kita itu kenapa aku selalu bilang Gelang Projo? Karena ini perbatasan 3 wilayah. Purworejo iya, Kulon Progo iya, Magelang iya. Oh iya. Gelang Projo. Gelang. Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Keren sih, keren. Dan sekarang sudah di launching ya Mas? Belum. Belum di launching. Sudah dibuka tapi belum sempat launching. Belum sempat launching. Belum sempat launching. Bapak ini sibuk sekali loh sepertinya. Kapan mau Karena launching? memang belum jadi sebenarnya. Secara grand design itu belum jadi. Cuman udah terlanjur dibuka. Udah mekah loh Mas. Udah terlanjur buka dan rame jadi Iya. ya wis lah golek duit sih. Sekalian, sekalian. Boleh duit Iya. sih. Iya biar pembangunannya Iya, juga mau lancar jalan toh. terus gitu. Pengembangannya juga enak. Ada Dan duit yang semua diputar. effort dari Mas Erik sendiri ya, dalam arti Kebetulan. ya dengan tim ya. Dengan tim. Ya, dipertemukan dengan orang-orang yang pas. Ya sih, ketemu sama orang pas itu membuat kamu akan lebih punya value sih. Iya nggak sih Mas? Kalau dengan Lebih sendirian mudah. juga lebih mudah pastinya. Oke sih, ya mungkin kalau kita bisa support apalah Mas nanti Iya. beres. Tadi Mas Erik ngomongin masalah Das University. Iya, Das University. Das University ini setauku adalah sekolah untuk teman-teman atau anak muda yang pengen berkreasi lebih dalam terkait apa sih? Dengan passion mereka. Passion mereka, lebih ke desain grafis atau apa Mas? Sebenarnya apa aja, cuman fasilitasku kan terbatas juga. Oke. Aku juga harus berkaca atau aku duwene iki sing paling efektif sing iso tak lakoni ini dulu. Oh, Oke. berarti masih ada pemikiran untuk pengembangan lagi ya yang lain-lainnya. Pasti. Aku ngehnya tuh ketika Mas Erik collab dengan Wendy Cagur, Om Wendy, yang ngepilok-pilok Iya. gitu sih. Loh, ini di daerah mana? Saya ketika itu masih di Jogja, aku masih di Jogja. Sebelah mana ya? Aku bingung. Saya jalan pindah ke Jakarta, sekarang ketemu. Aku tanya Mas, daerah mana sih Mas Das University itu sekarang? Das University itu Jalan Godean. Jalan Godean. Godean di Jogja, Jalan Godean. Jogja. Mungkin Nah, itu yang mau kita pindahkan ke Daerah Tumpang. Dinglinggo namanya. Dinglinggo. Ya. Dinglinggo Gelang Projo itu. Pindah situ waktu bangun duitnya kata entek iki. Ngono lho. Udah, Ini hampir bahaya habis ini. gitu. Nanti kalau kita terusin nanti kampusnya jadi operasionalnya nggak jalan. Makanya itu kita bikin ATM-nya. Oh. ATM itu usahanya. Ini di yaitu sini. Tumpeng Menoreh. Tumpeng Menoreh. Nah, Mas, aku mau tanya lagi. Kalau Das University itu setara dengan SMP, SMA, kuliah? Itu non formal sebenarnya. Non formal. Lulus ya dapat lisensi gitu apa gimana? Enggak dapat karena non formal tuh. Oh, tapi ada kepikiran nggak Mas untuk bekerja sama dengan siapa untuk Melegalkan Iya, ini dan melegalkan. bukan melegalkan Ya apa? itu bukan urusanku ya. Maksudnya kalau buat yang berwenang atau punya kebijakan di bidang itu ya silakan dibantu gitu. Karena kami semuanya kan juga bekerja Udah, ini non profit juga gitu. iya, Jadi iya, sama-sama memberikan apa yang kita bisa lakukan gitu. Iya. Selama ini sudah Sosial, berjalan kegiatan sosial. 6 tahun. Das University itu sekolah minat dan bakat. Nah, selama 6 Karantina. tahun loh. Karantina? berarti. Karantina 1,5 tahun. Kok kayak pondok pesantren, Mas? Oh iya. Oh, masuk di situ itu harus karantina 1,5 tahun. Karantina di lockdown dulu. Oh, di lockdown. Sebelum ada pandemi Biar Bapak fokus ini gitu sudah kali ya. lockdown. Biar Biar fokus, fokus, biar benar-benar Ya, dapat apa output yang terbukti dimau kan gitu ya. saat ini kan sekolah yang masih Tatap muka. melaksanakan Ada upacara. sama- oh, upacara. Masih Merdeka, tatap muka. Iya, Pak, tatap Karena muka memang masih. berada di lockdown ya. Bahkan even kadang-kadang pesantren pun juga disuruh pulang. Iya, ada yang ada, seperti ada, itu. ada. Dan das tetap jalan ya, Mas. Ya Mas, karena memang ya, kita sangat mudah untuk mengontrol ya. Namanya juga di karantina. Metu Raya itu 1,5 tahun full karantina. full karantina.
Oke. Itu cara kita masuk ke sana itu ada gimana? Syarat sih? dan ketentuan Syaratnya berlakunya piye, Mas? Gimana sih? Minat, bakat, dan direstui orang tua. Oh, Direstui orang tua. Direstui orang tua ya. Ini paling tak underline. Apakah relate dengan dulu pengalaman Mas Erik? Ya. Sekolah kudu direstui apa piye, Mas? Iya no, aku mabur nek ora direstui orang tua, ora gelem mabur. Ya kan ngertinya gak direstui kan setelah crash itu, Mas. Iya. Lah kalau nggak direstui kan dia bilang enggak. Kalau Lah, di ya. masa berarti kan oh direstui, iya, gitu. karena diem. Mas Dio karena diem, jadinya dilanjut tetap. Kalau nggak direstui dia Diem itu ngomong. ambigu buat ibu-ibu ya. Iya, Jadi jangan enggak, gitu ya. sama anaknya. Mohon maaf Ibu. Sehat selalu, salam sehat Ibu. Wah, ngeri. Mas, aku pernah dikit ada cuplikan informasi bahwa Das University ini ke depan pengen kasih fasilitas buat teman-teman difabel. Ini gimana, Mas? Nah, Lanjutannya. yang di Godean itu kan tanah kita sendiri. Tanya sendiri, oke. Ya, udah dibangun. Kalau ini dipindah di gunung, ini kan kosong. Kosong. Nah, ini nantinya akan dipakai untuk pengembangan Das University untuk teman-teman difabel. Oh, chapter 2 lah kayak gitu. Ada dua. Oh. Setelah dipindah jadi yang satunya untuk tempat yang difabel itu. Yang kota, difabel. yang Oh, kota iya. untuk difabel, yang di gunung untuk teman-teman Das University sekarang ini. Itu planningnya ya, belum terencana Planning ya. ya. Kapan mau berjalan, Mas? Ya setelah jadi tuh sekolahnya. Gimana? Kan masih nunggu Mau pengepul dari bantu nggak ini ATM-nya teman-teman dulu. logistik ini? ATM-nya dulu, ATM-nya dulu, ATM-nya. baru bangun. Tapi sudah kita rencanakan mungkin mulai pembangunan akhir tahun karena Tumpeng Menoreh sudah berjalan tuh sudah kelihatan. Berapa juga. persen, Mas, menoreh itu? Maksudnya? Dari angka sempurna itu sudah mencapai titik berapa persen? 80% kah udah kurang dikit lagi nih gitu. Prakteknya itu nggak bisa dipresentasikan karena melebar terus. Iya, biasanya kalau seniman tuh ngembang, oh kok ini udah cukup. Yang oh, tadinya enggak. segini, ini lagi, nongkrong dikembangkan lagi. kok bagus ya gitu. Iya. Bikin planning lagi. Yang tadinya udah hampir 100% ya nggak jadi 100%. Terus di-upgrade selama Iya. ada peluang bisa di-upgrade terus. Ya. Seniman tuh kayak gitu. Iya. Selek, udah, wah pas. Dianya pas, tiba-tiba ada inputan temennya. Kurang ini nih, pikir, oh iya bener juga nambah gitu ya Mas. Biasanya kayak gitu. Ya lebih ke Ngelihat potensi Ngelihat yang ada yang bisa potensi dikembangkan aja yang di situ ya. katanya Buat asik upgrade. lihat lagi. Ngeri, top keren. Itu sebelum Mas Kalau membangun- dengerin orang lain itu malah maut, Mas. Karena keinginan orang itu akan beda-beda semuanya. Iya, jadi kalau dengerin semuanya jadi bingung ya kita ya. Akhirnya kita tidak bisa memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Oh, karena idealnya orang lain. Iya, Oke. Berarti kategorinya dirimu dari orang idealis ya Mas ya? idealis banget. Banget. Di musik pun juga begitu. Oke. Kalaupun sekarang pasarnya sedang beginilah, nah aku lagi seneng ini, masa aku harus melacurkan diriku untuk melakukan apa yang tidak aku suka? Betul. Kan tidak nikmat jadinya. Oh iya, betul. Nah, dalam membangun juga begitu. Mas, Flying Fox dong. Oke, Oh, ada request. ada. Itu. Nah, Flying. Outbound jadinya Betul. ada Ya. kegiatan outbound gitu buat yang di sana. kalau buat aku kan udah ketebak aja, masih daratan gitu pasti ada Iya kan, gimana-mana kan ada begini Flying kan, Fox. iya kan. Iya. Padahal Template kalau banget. kita kan pengennya ya diferensiasi itu kan pasti ya. Betul. Semuanya Flying Fox sama. Dilihat dari bisnis juga orang yang main Flying Fox juga nggak banyak. Dan nggak bertahan lama Resikonya juga. gede, kan nggak worth it. Iya. Banyak pertimbangan, belum lagi konstruksi tanah. Betul. Kan yang paling tahu kita, bukan orang lain. Iya, betul. Gitu, kekuatan tanahnya seperti apa. Susah juga ya kalau harus mendengarkan orang lain padahal belum tentu cocok. Belum tentu cocok tuh Mas ya. Iya. Aku kemarin lihat di feed-nya Mas Erik. Ada sebuah desain gitu. Bukit Menoreh itu, Tumpeng Menoreh itu kayak ada kayak gantole gitu. Ya, Iya. liftnya. Lift outdoor itu. Ya, kereta bentuknya. Kereta. Kayak kereta gantung gitu bukan jadinya. Ya Nggak gantung. digantung, aku nggak berani kalau gantung-gantungan. Oh, ngapok gantung. Yang tegas-tegas aja, jangan digantungin dong. Digantung tuh nggak enak sih. Ya saya tahu sih itu sering. Jadi ada rel turun ke bawah sekitar mungkin 100 meter. 100 meter. Loh, itu tinggi berapa meter sih Mas? Dari jalan raya ya? Jalan raya? Itu sebenarnya sama jalan raya selevel, percaya nggak? Enggak dong. Tenang. Maksudnya, itu. Mas? Makanya orang juga bingung itu gimana cara bangunnya, itu gimana datang ke sana orang mikirnya itu pakai trekking dulu gitu, hiking Pakai dulu. crane lah dan sebagainya. Padahal enggak, itu selevel dengan jalan raya. Hanya saja kalau di foto memang kelihatan
puncak gunung ngene. Yang bantuin bikin aja naik tangga Oh, kalau gini itu loh. pasti waktu itu kan belum ada jalan toh. Oh, Jadi si babat alas. ini tumpeng menorehnya nih. Ah. Kita tuh udah ada di sini. Jalan raya di sini. Jadi selevel sebenarnya. Jalan Ini jalan raya nih, jalan raya gini. Nah, Oke. kita turun dulu ke parkiran, habis itu naik lagi. Jadi kalau dilihat dari tumpeng menoreh, kita selevel Sama. sama jalan. Sebenarnya. penasaran. Besok harus ada. Harus pulang Jogja, saya pulang Jogja, harus main. Mas, makanannya apa aja Mas di sana Mas? Kan banyak Wah, banget. jelas. Ini makanannya nih. Bagus sekali. Karena ada yang menarik soalnya. Beberapa teman-teman public figure tuh udah nge-review gitu. Apa Ya, Mas makanan jadi- di sana Mas? Kita itu kolaborasi dengan warga, nggak punya dapur kotor. Oh, Semua masakan dimasak dari dapur-dapur warga sekitar. oh gitu. Satu keluarga itu pegang satu menu. Jadi total sekarang ini ada 14 menu. Oke. Ada garang asem, ada mangut lele, ada lodeh, ada soto, ada Homemade semua. ayam bakar madu wijen. Waduh, kok kayaknya luxury gitu ya. Ada apa Madu lagi ya? wijen ser. Mences. Nah, itu diproduksi di rumah ibu-ibu. Setiap pagi gitu anak-anaknya nganterin makanan di situ untuk di-display. Oh, di displaynya di mana itu? Itu Ya tumpeng menoreh itu. Jadi di situ berarti nggak ada dapur sama sekali. Hanya dari Dapur rumah, bersih. iya dapur bersih Ya. toh. Hanya dari rumah warga. Berarti Masaknya memang cuma masing-masing konsepnya dibawa. Mas Erik ini pengen memberdayakan warga sekitar secara total, melibatkan mereka secara total. Total semuanya total. Dari karyawannya, dari juru masaknya, semuanya orang sana. Yang bangun itu juga tidak ada profesional. Orang Serius, sananya Semuanya orang sana semuanya? semua. Serius? Serius. Tapi Dengan pasti desain kan seperti memang itu ya. ada ya. Kalau yang yang lihat desain desainnya, Ada di kalau desainnya oh, pasti Tahu sendiri. doi, gue yakin doi banget. Iya, anu tahu. @tumpeng menoreh. Kalian bisa lihat dulu di sana Instagramnya. Tumpeng menoreh. Instagramnya. Itu dibangun anak-anak Ngelinggo. Warlock, warga lokal. Anak-anak kampung yang bangun. Saya. Enggak Mas, aku nggak percaya sumpah. Yakin Mas? Ya, Nggak yakin melibatkan, aja. nggak maksud gitu. Nggak melibatkan warga orang-orang profesional sama sekali. Nggak ada. Dengan struktur ngeri itu. Profesional itu akhirnya tak libatkan di terakhir setelah hampir jadi. Gitu. Oh, untuk checking semuanya. Make sure ya. Oke. Panggil teman-teman konstruksi gimana kalau ini. Orang bingung. Wah, asu ngalangin Wah. iki. Asu piye iki bener lah. Bajingan. Ya. Dan menurut mereka sudah benar. Bener. What the? Bener. Wow. Dan itu kita kekuatannya ikut gunung. Jadi, Oh, paku gunung- bumi ini gunung. Gunung itu sendiri gitu. Jadi kita tidak merubah topografinya. Tidak ada yang dikikis, tidak ada, tapi memang kita merespon. Gunung itu dipeluk semuanya. Sih, ini kan Dipeluk oke. heksa. Oh iya. Oh, di tengahnya. Oh. Ya tiga-tiganya itu kan ada 3 dek ya, 4 dek. Nah, semuanya itu meluk gunung. Lalu semuanya dikonekkan semua ke atas, baru kasih soko. Gitu. Dan disekur-sekur. Jadi total sebenarnya kekuatan utama ya di gunung itu. Kalau gunungnya nggak pindah ya kita nggak pindah. Siapa yang mau pindah? Pemindah gunung. Pertanyaan siapa yang mau pindah gunung? Nah, kalau misalkan tadi kan berarti kan orang-orang tertarik ngelihat si DOS University, kegiatannya Mas Erik itu kan dari YouTube, dari Instagram. Nah, itu menurut Mas itu seefektif apa sih kegiatan di sosial media Ya. di publikasiin sekarang? Efektif sekali. Sangat, Mas. Efektif sekali. Mendatangkan cuan sekali gitu. Bukan bukan cuannya ya, Oh, iya. lebih ke prospeknya. Prospeknya. Ya kalau cuan kan kamu hitung-hitungan tok badinismenya itu terukur sekali. Oh, dari Tapi kalau prospek itu kan melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin kamu nggak akan pikirkan tapi ada. oke. Gitu. Sudah sampai ke sana ya, Mas yo. Ya lah kalau dipikir-pikir aku datang ke sini tuh karena apa? Prospeknya luar biasa ke depan. Nah ternyata bisa nyangkut sampai sini loh. Ya. Di tempat ini loh, interview. Siap. Gara-gara YouTube juga. Bukan interview, Bapak. Iya. Nongkrong. Nongkrong. Pak Dio mau Podcast. izin. Sudah ada. Nongkrong. Iya toh? Betul. Dengan promosi di Tumpeng Menoreh, promosi Nafsukamti, semua kan dilakukan di media sosial. Media sosial, iya. Mas, balik tadi ke Menoreh. Sebenarnya harapanmu, kenapa sih kok kenapa dan harapanmu kepada anak warga-warga lokal, yuk kerja karo aku, yuk bangun iki meh opo dulu, Mas? Karena untuk membangun pride itu Warga lokal. memang harus dibuktikan. Semua dilibatkan, membangun satu karya yang bisa dibuktikan keberhasilannya, terukur dan manfaatnya jelas. Oh, Itu akan menjadi kebanggaan. top. Setuju Jadi aku. orang nggak mau lagi pergi jauh-jauh ke luar negeri,
cukup di Atau- sini Jadi aja. ngebangun Loh, di dalam ini semua, dalamnya dulu. Iya. Loh, karena bener Mas, tren 2 tahun 3 tahun terakhir memang banyak orang-orang Membangun kota, desa. Ya. orang-orang kota yang ke Jogja yuk ke Kaliurang, ke Jogja yuk ke Gunung Kidul. Cuman butuh pengen lihat sawah gitu-gitu loh Mas. Apakah jenengan meng-capture itu juga gitu loh sebagai potensi? Oh enggak, aku bikin itu juga tidak berpikir kejauhan sampai nyedot wisata manca ataupun teman-teman dari Jakarta, enggak. Yang tak pikirkan cuma lokal aja, karena waktu itu kan lockdown. Lockdown gabut, ya toh mikir piye obah bisa bergerak, muncullah tempat semewah itu. Iya, dan sebenarnya itu bisa dilakukan di mana-mana, platformnya sama. Blueprintnya bisa sama dilakukan. Contoh gini, membangun sesuatu di lokal, untuk lokal aja itu sudah sangat menghidupi loh. Iya. Bikin sesuatu lokal di Jogja, aku bikin untuk masyarakat Jogja aja lah. Iya. Masyarakat Jogja semono kae lah ya wis iso nguripi to sakjane. Ora Betul. perlu mulu-mulu Iya, bener, mikirin bener. Jakarta datang kok. Iya. Tapi bonusnya, faktanya sekarang tiap tanggal merah itu plat B banyak di Banyak, situ. iya. Akan bonus. Itu bonus ya Mas ya? Iyalah. Karena orang Jogja sendiri ya, karena saya tinggal di Jogja. Tetap akan ke Malioboro kok. Iya nggak sih Mas? Ya. Mungkin itu yang akan di grab ya Mas, dalam arti Aku enggak sih. oh enggak ya, salah terus saya. Aku mesti nggak usah jauh-jauh orang luar lah ya. Iya, Orang internal sebenarnya- aja. Jogjanya Ya, sendiri lokal dulu itu dibangun. bisa menghidupi lokal. Lokal menghidupi lokal. Bisa banget. Dan sudah terbukti ya Mas? Sudah terbukti. Wong lockdown kan di sini. Wow. Waktu itu ya. Tapi sekarang berarti makin pesat lagi. Sekarang masih lebih ramai lagi. Oke, berarti harus ke sana kita. Kita harus sering-sering main ke sana nih. Mungkin bapak-bapak yang mau main ke tempat Mas Erik, boleh ya Mas ya? Boleh, boleh. Atau mungkin podcast kita ini kita geser ke sana Mas? Bagus. Boleh ya? Boleh. Nanti diatur ya SPPD-nya. Iya. Yang penting waktunya cocok. Wah, Oh, waktu. Ada gini, ada pergerakan yang lain ya? enggak, waktunya. Oh, waktunya. Kamu mendengarkan atau melihat? Waktunya. Ini filosofi loh ini. Saya cuma ngeliat, kebetulan saya ngeliat dua-duanya kelihatan ini. Aduh. Oke Mas Erik, Oke. aku kok nggak bisa berhenti membahas masalah ini ya, kearifan lokal yang Mas Erik kerjakan, Ya. Mas Erik ini. Habis ini mau ngapain lagi Mas? Habis ini ya dibangun terus. Nggak, apakah berhenti di situ aja? Apakah mau? Itu belum selesai Mas. Kita itu sudah menjoningkan semua area Gelang Projo. Karena ya ini mungkin faktor kebetulan aku ada di sana dan berjodoh dengan tempat itu, akhirnya semua komunitas ini tak kumpulin jadi satu dari 3 wilayah karena kan kita 3 perbatasan toh. Iya. Projo Perbatasan. tadi. Nah, Magelang juga ada Gendone. Orang-orang iya. yang potensinya bagus juga ada Magelang. Kenapa tangannya gini ya? Kulon Progo juga ya toh, yang Iya, sekarang Kulon Progo. Iya lagi ini, Bang. bekerja. Hits. Purworejo juga gitu di Benowo itu. Semua punya potensi orangnya ya, kemampuan, skill. iya. Itu bagus, semuanya ada pertanian, ada peternakan, semua jago-jago. Nah, lalu kita kumpulkan untuk menjadi Gelang Projo, komunitas Gelang Projo tadi. Berarti- Full komitmen gimana kalau kita zoning kan supaya semuanya tertata bagus, tidak bertabrakan, semua bisa bersinergi. Oh, di mapping ya, sinergi. Itu Ya, kata kuncinya. di mapping zona bawah kita jadikan hospitality, informasi dan transportasi. Wah, Zona kedua ada hospitality, zona ketiga di Das University itu iya. zona pendidikan, iya. gitu. Pertanian ada lagi, entertainment ada lagi, taman budaya nanti ada lagi. Tumpeng Menoreh itu zona kuliner Gelang Projo. Oh, Fokus kuliner. Fokus kuliner. Saat ini kuliner. Ya. itu udah di Spotnya kotak-kotakin dulu ini buat Iya, ini iya. buat ini buat ini gitu. Enggak, karena Udah istriku gini kelihatan. Mas. Tanya, kapan ada dinas ke Jogja? Kenapa emang? Lihat tuh sosmednya Mas Erik. Tak tutup. Dek. Wah. Aku lihatnya desain itu dulu. Dan bagus gitu loh Mas. Jadi aku malah taunya dari media sosial Iya. bahwa Mas Erik tuh punya proyek ini dan lain sebagainya. Dan maksud gitu, wah ini ngena nih kayaknya nih. Program ini ngena. Nah, pertanyaan saya, seefektif itukah? Dalam arti bagaimana, seefektif apa Mas Erik itu memanfaatkan media sosial? Karena kan nggak banyak juga loh postingan yang dengan Mas, Iya. gitu loh. Ya karena fokus dengan realita yang ada di kehidupan nyata. Maksudnya, Fokusnya dengan masyarakat dulu. betul. Gitu. Media sosial kan untuk mengabarkan. Iya. Oke. Jadi sesuatu yang maksudku energinya itu tak bagi-bagi gitu. Iya. Kapan aku harus bersosial media untuk mempromosikan, bersuara, mengabarkan. Kapan memang harus ada tindakan nyata di masyarakat. Oke. Tapi kan semua nggak harus Mas Erik yang pegang, kan Mas Erik punya tim gitu loh.
promosi jauh-jauh hari gitu kan biar kuenya makin banyak yang ke sana gitu Oh, Mas. Enggak ya? sementara ini sebenarnya kita belum fokus untuk ke arah promosi. Tumpeng menora itu nggak pernah dipromosikan. Tapi kebetulan terus orang-orang pada tahu gitu kan. Iya. Iya, kan itu kan viral aja toh. Berarti kan Iya. apa ya? Soft selling dong. Organik. Belum secara sengaja dibikin Untuk- planning promo. Mau launching aja belum. Belum. Tapi sudah dipromoin. Jadi oleh begini, Oh, siap. tumpeng menoreh itu. Siap. Nggak sengaja. Waktu bangun, set, duitnya kok tipis ya, gitu loh. Padahal belum jadi, finishing aja belum, hampir semua ada beberapa yang belum di finishing. Tapi besok ada momen libur lebaran, Oh, betul gue ya. buka wae lah, duitnya tipis, Oh. dibuka, jeder, orang datang rame, sampai sekarang. PPKM aja nih agak landai. Itu dibukanya kan pasti pakai publikasi dari Iya. sosmed kan? Sebelum itu jadi pun orang udah berkunjung soalnya, Oh, makanya kita udah pede tertarik sekali. ya? Makanya kita udah pede sekali untuk dibuka aja lah. Jadi kita kerja itu waktu itu udah banyak yang datang. Ngelihat progresnya kayak gini, soalnya kayak eye catching gitu ya, mungkin yang menarik, jadi Iya. orang pada tertarik datang. Ya situ. beberapa sih memang mungkin lihat dari sosial media aku juga. Tak akunnya iya Mas, banyak sosial Makanya aku media. dulu kan sempet das yang di YouTube itu kan sempet nggak publish 2 bulan. Itu ya memang fokus bangun itu. Oke. Gitu. Nah ketika dibuka rame jadi viral, di marketingin banyak orang tuh itu. Betul. Nggak langsung. Justru malah di marketing oleh banyak orang. Gitu. Ada Jadi Mas Alid. iya. Banyak banget tuh teman-teman. Jadi kita belum sempat mikirin promo, nanti dulu belum launching aja belum. Launching belum? Jadi kita biarkan untuk organik dulu. Masuk situ gratis apa berbayar Mas? Berbayar. Berapa Mas? Sangat berbayar, 50.000. Per orang? Ya. Nggak ada durasi waktu ya? Enggak. Popo ngerti Karena kayak- PPKM aja toh. PPKM kan level 3 kan durasi makan 20 menit. Durasi ngopi ya nggak ditulis. Emang aturannya nggak ditulis toh. Waduh, bener-bener. Kan hanya makan saja Kita kan 20 taat menit. peraturan. Oke, betul. Mas, fasilitas yang ada di situ yang saat ini existing, yang sudah ada apa? Kamu harus tanya dulu, kok mahal banget itu 50.000? Buat aku nggak mahal. Wah. Tak jawab kenapa nggak mahal. Dengan model seperti, Model itu, seperti itu. dengan story backgroundnya seperti itu, buat aku tuh Worth it, sangat worth murah it. malah. Iya. Karena Ada yang kamu belum tahu. apa Mas? 50.000 itu kan harga tiket masuk. Iya. Bonusnya voucher untuk makan. Itu nilainya 25.000. Berarti include jadi 50, nanti kita dapat voucher seharga 20 ditukar gitu kan. Nah, Berarti oke. kayaknya Makanya 30.000. makanan warga itu pasti laku. Gitu loh, karena direct selling. Iya, Betul. jadi secara langsung Nah, beli ya dari tiket ini udah itu kan include jelas di ya situ. efeknya terasa di warga. Betul. Makanya aku bilang nggak mahal. Sangat tidak mahal. Bahkan buat aku sih, mungkin ya buat teman-teman yang lain itu sangat murah Ya Mas. udah nanti tak naikin. Bu, nah aku sih ngerono, Cak. Ben cepet BEP nih toh. Oh, enggak. Benar teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di medsosnya siapapun yang mereview tempatnya Mas Erik, glowing. Malam tuh glowing kan Mas ya. Lampunya Lampu, gila. lampu. Mas pertanyaan sih, bayar listriknya piro Mas? Kalau Jogja kan kalau bisnis kan separuh harga, Mas. Oh, bisnis Untuk paruh bisnis harga paruh ya? harga. Tadi Jadi didukung terima juga kasih ya. sudah Iya. Kanjeng memberi Sultan. Fasilitas seperti itu ya. Seperti itu Macam-macam. untuk Tapi pengusaha. mewah loh bener. Jadi seolah mewah. Di balik itu, Ya itu bukan tanpa alasan ya, karena aku pengen membangkitkan kehidupan malamnya. Di situ kan malam kan dulu kan nggak ada apa-apa, tutup mati peteng. demit Mas Ono Mas. Lah, Lah. embuh. Iya kan maksudnya ya udah nggak ada kehidupan apa-apa di situ. Nah dari sini kan akhirnya karena open hour-nya itu lebih, berarti kan prospeknya lebih. Betul. Ya toh? Betul. Beda usaha kamu buka 2 jam sama 24 jam ya beda. Pasti Possibility-nya. dong. Betul. Fasilitasnya apa aja Mas itu Mas? Makanya malam juga dihidupkan akhirnya karena di situ spot sunrise, Mas. Oh, malah sunrise. Fasilitas Iya sih Sunrise, Yang ya, suka sunset juga. foto-foto ya. Jadi dari situ kita bisa melihat 9 gunung. Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Selamat. Itu kelihatan semua kalau pagi. Di spot situ ya kalau pas sunrise. Makanya yang jadi ininya daya tariknya si sunrise-nya ini. Nah, Tadi kan kebakar. karena banyak yang datang jam 3 malam, subuh, Jam 3 subuh. ya toh, jam 2. Makanya kita bikin 24 jam sekalian. Oh iya. Akhirnya orang jadi trust. Itu trust. Nah, aku lu ngodono iki ora khawatir buka kok. Orang bakal ngelih, Iya. Ya, makanan ada. akan ada betul. Akhirnya berimpact ke homestay warga. Oh, di sana ada homestay Mas. Ada. Ya Nah, toh, itu kademen aku nginep endi? Homestay Mana warga itu maksudnya gimana ini? Ya, Dikelolanya bagaimana? Apakah dikelola- pakai rumahnya warga yang di Oh iya dikelola warga sendiri. Oh gitu. Jadi Tapi contoh nih, untuk kita main ke sana malam tuh. Ya.
Kalau tengah wengi, tengah Iya, malam, mau lapar, makan ada. Makan ada. Nah, itu fasilitas yang pertama. Iya. Fasilitas yang kedua, kok ngantuk, tidur, ada di rumah warga. Ada. Merasakan keasrian Jogja. Betul. Oke. Berarti bener-bener rumah warga ya? Iya, penawarannya banyak gitu. Oke, apa lagi Di Mas? homestay harganya segini, kemalahan enggak? Waduh, mas aku pengen tidur sini. Oke, ada tenda. Duh, disediakan tenda juga. Ada, banyak ya variasinya ya? Oke. Tapi teman-temanku banyak. Oh, ada area glampingnya. Gitu. Oh, fasilitasnya udah ada itu lagi. Tadi Selain kan itu apa? seperti tak sebutkan tadi ada zona-zonanya. Zona camping juga ada. Zona camping juga ada. Berarti pramuka-pramuka bisa main di situ nanti adik-adik pramuka. Ngono ya, Nggak Mas? boleh. Oh, enggak boleh. Kalau nggak bayar. Kalau cuma main tuh nggak boleh, harus bayar. Harus bayar. Gitu, Mas Selain itu Arif ya. fasilitas apa lagi, Mas? Yang ditawarkan Kalau oleh- tempat kita kan karena restoran ya lebih ke restonya. lebih ke makanannya itu Iya, tadi ya. makanan. Musola pasti ono tuh, Mas. Oh no. Nah itu kan nggak usah dibahas, sudah auto. Oh, iya, siapa tahu. Toilet jangan ditanyain lagi loh. Nah, ini yang aku tanyakan, jangan-jangan harus menepi dulu di pinggir kali atau bagaimana di bawah pohon apa piye itu Nah, pasti ya ada. lebih asri gitu, Mas. Dan kita pakai sumber mata air itu airnya. Karena air di pegunungan kan langka. Ya. Betul. Coba bayangin, gimana di tempat ketinggian itu kita bisa bawa air naik ke sana. Oh iya. Oh iya, Mas. Sebenarnya Enggak ngebur gitu kan, enggak ya? enggak. Terus dibawa naik ke atas. Itu airnya ada dari Benowo Purworejo. Oh. Jadi kita itu sudah dipetakan ini geng bengkel, geng perbersihan, geng pertukangan kayu, yang batu. Ada lagi namanya Menteri Perairan. Aduh, Menteri Perairan. Kenapa ini? Dia Kok yang bisa ngurus menteri? semua perairan di Ngelinggo itu dia yang ngurus. Oh, Jadi aku nggak pusing-pusing mikir bagaimana caranya air sampai sini. ngalir sampai sini. Sudah itu ada tuh, job udah desk-nya ada. masing-masing. Serahkan aja ke ahlinya. Itu air langsung ngucur dengan derasnya sampai situ. Nggak tahu gimana caranya. Pokoknya kamu taunya beres aja. Tapi pernah ngelihat nggak prosesnya kok bisa gitu? Ya ada. Pasti nungguin lah. Ya. Makanya sering Selang-selang dihitung gravitasi toh. Mm-mm. Dihitung. Sampai situ cur itu mata air itu. wah, keren sih. Makanya kita aku manggilnya Pak Air. Sudah ada media sosialnya kan, Mas? Untuk Siapa? Tumpeng Menoreh? Sudah ada. Sudah ada? Tumpeng Menoreh ya. Tumpeng Menoreh teman-teman, silakan dicek, di follow Instagramnya. Ya. Langsung sama Mas Erik nanti di sana dijamu ya, Mas, mungkin. Mungkin kalau kami ke sana boleh ya, Mas? Bener ya? Oh iya, tamu kan adalah raja. Tamu ada Oh, raja. Yang Yang set bayar dulu. Oke, oke. Karena kalau lihat dari Lihatnya. 50.000 itu kontribusi buat teman-teman di daerah situ juga besar, Mas. 50% sendiri loh, Mas. Iya kan? Berarti kan sebenarnya bukan bisnis oriented toh. Jatuhnya lebih Iya, ke untuk membangun desa. Ya intinya bisnis gitu. tetap bisnis karena semuanya harus logis ya. Logis bagaimana kita bisa menjalankan sesuatu yang idealis kalau perutnya lapar. Iya. Iya. Ya toh? Semuanya sudah tetap ada hitungannya. Makanya kalau aku bilang ada istilah sociopreneur, Oke. social entrepreneur, ya begitu kita bisa melakukan kegiatan sosial tapi juga Juga mendapatkan impact ini. realistis dalam berbisnis. Oke. Itu malah lebih sustainable daripada cuman ngandelin sosialnya aja tapi tidak realistis dalam berbisnis. tetap harus balance. Soalnya nanti dari yang itu bisa ngebangun lagi kan untuk Betul, si diputar itu. terus. Iya, diputar terus jadinya. Keren makin juga sih. berkembang. Bukan keren juga, keren lagi sih. The Banget best. lah, banget lah. Nggak semua orang loh mau aware sama keadaan sekitar seperti itu. Apalagi ada Dasi University. Memberdayakan warga sekitar. Ya. Apalagi Mas? Dan memang seperti memang harus begitu. Yang menguasai rumahnya kan pasti yang punya rumah, akamsi. anak kamu sini. Kamu sih bener-bener. Jangan sampai kamu nggak libat kan, nanti kamu nggak tahu. Oh iya bener sih. Ya kan? Yang tahu cari air dari mana ya orang situ. Tapi bener-bener yang air itu dia nggak ada background yang gimana-gimana, maksudnya yang ahlinya itu dia sekolah itu atau bener-bener orang lokal yang tapi Bener-bener tahu. warga situ. Rata-rata mereka nggak sekolah sih. Ya berarti mereka bisa ngembangin sendiri gitu kan dari Ya sekolah alam mungkin ya. iya sekolah Karena udah air kan tahu, karena kebutuhan. terbiasa, Kebutuhan jadi alam. mereka Kalau nggak- tahu. Kalau bahasa Jawanya ngangsu. Iya berarti kan hebat gitu dari orang-orang lokal bisa sampai kayak gitu Mas. Goalsmu apa sih Mas? Memberdayakan orang-orang itu. Goals buat mereka dan buat dirimu. Ya kalau aku sendiri kan awalnya kan karena pengen memindahkan Dasi University itu. Itu toh Ya itu trigger awal. trigger awalnya. Oke, harus melibatkan akamsi ke akamsi Ya. itu. Nah pas perjalanan kan akhirnya tumbuh rasa kehappyan di situ untuk melakukan itu. Happy, nyaman, lanjut. Happy, seneng melakukan itu. Oke. Makanya dilanjutkan terus pengembangan. Jadi dikembangin terus. jadi dalam setahun ini sudah kita planning untuk membangun di beberapa tempat di sekitar situ. Udah ada Yang planningnya. bisa menjadi support system juga. Jadi saling melengkapi.
Oke, Mas. Latar belakangmu adalah, aku ngomongnya gak enak ya. Dulu pernah di DO dari sekolah. Kok Terus sekarang membangun Das membangun Das University. University itu Ini apa? kenapa, Mas? Apa yang mendasari itu? Ya, Das University itu sebenarnya protesku terhadap kondisiku waktu itu dalam menuntut ilmu. Protes. Iya, kan aku musisi. Sekolah di musik kan itu bener kan jalurnya. Betul. Kok bisa gagal? Iya, kenapa di DO? Nah, rata-rata kan aku yang salahin, aku sing pokok kowe kok ngono toh. Oke. Lah tapi Kalau kan dari nggak sisi bisa. guru ya, Oke, dari oke. sisi pengajar ya. Ya. Tapi dari dirimu kan, loh, marwahnya kan kudune ngene lho, wong sekolah musik kok. Ya, iya, tapi kan sistem pendidikan di Indonesia kan kita harus hangabei, diajarin itu harus bisa semua. Musisi juga bisa harus lulus ujian matematika. Iya. Tapi gurunya beda-beda. Gurunya beda-beda, tapi iya. muridnya Berarti sama. nggak fair dong. Nah, kan nggak fair toh. Muridnya sama gitu. Nah, itu yang akhirnya daripada cuman komplain-komplain nggak jelas juga nggak didengerin ya, aku melakukan hal protes itu menjadi Suatu impact yang bermanfaat gitu kan. membuat sekolah yang tak maksud seperti apa Oke. gitu. Yang idealmu seperti apa? Iya. Oke. Makanya bikin Das University. Kalau Das University, aku mau belajar animasi, bangun tidur ya dia animasi. Nggak ada matematika PPKN bahasa Indonesia. Nggak ada. Itu terus yang biasa sampai dia jadi ahli di bidangnya bener-bener Iya, itu. cuman satu aja. Iya. Fokus spesifik. Fokus. Nggak ada sekolah musik di situ, Mas. Mata pelajaran musik nggak ada di situ. Nggak ada. Belum. Apa nggak ada? Kayaknya nggak efektif juga karena musisi-musisi hebat Indonesia itu nggak lahir dari sekolah. Iya. Iya juga ya. Dari Gitu? pengalaman, Daripada ya. nanti aku bikin sekolah malah melahirkan pengangguran lagi. Iya. Wah, masuk sih. Masuk sih kalau Yang itu. efektif Bener, aja. bener, bener. Jadi kita lihat dulu dari industrinya butuh apa. Butuh programmer. Maka kita sediakan untuk mata Mata pelajaran itu. pelajaran programmer. Desain UI UX lagi dibutuhkan. Karena sekarang ada digital, tak kasih di situ. Animasi karena banyak lapangan pekerjaannya dan butuh SDM-nya tak sediakan. Jadi biar cepet serapannya langsung. Dan kebanyakan langsung kerja, Mas. Belum lulus aja udah pada pamit. Serius? Iya, panggilan dan itu resmi. Belum Dan- lulus itu maksudnya dari 1,5 tahun itu program Iya. 1,5 tahun. Oh, efektif banget berarti ya dari. Iya, dan itu program mereka langsung dikontak sama perusahaan masing-masing gitu. Karena ya sekarang kan yang mungkin yang senior juga udah bekerja di sana gitu. Oh iya. Oh. Udah tahu udah tahu tahu hasil kualitasnya. didikan situ wes kanggo Koneksi, KW iya, terus koneksi. university ceto kan gitu tuh. Oke. Di balik wajahnya yang garang. Iya. Ternyata hatimu Hello Kitty tenan ya, Mas. Waduh. Mas, satu pertanyaan yang mungkin agak secret ya. Satu hal yang orang nggak tahu dari Erik Sukamti yang belum pernah dipublish ke tempat lain. Cuma Oh, di apa sini. ya? Ayo. Apa Mas? Ya apa lu? Jenengan. Orang-orang itu nggak tahu besok aku mau bikin apa. Itu pasti. Iya. Itu yang mau surprise orangnya Penuh berarti. kejutan. Penuh kejutan. Ya. Atau gimana? Aku juga nggak tahu ya Mas. Wah, ini. Soalnya kan inspirasinya bisa dapat dari mana aja, makanya belum tahu Bener besok sih. apa mau bikin apa. Lah besok kamu apa, sendiri tahu yang nggak tahu apa? Nanti tak kasih tahu. Kan dilemparin aku lu. Pusing aku gini. Nggak, berarti Mas Erik ini orangnya adalah unpredictable. Tiba-tiba pengen ini, kepingin ini jalan kemana dapat kerjain. Ya. Terus begitu dikerjain, dikaji. Dipertemukan dengan ini, pertemukan dengan ini, klik jodoh pasti sikat. Dipertemukan atau oh kayak gini cocoknya sama dia. Apa gitu, Mas? Dipertemukan itu hak eksklusif buat mereka yang mencari. Ya, kalau mencari dulu toh, udah Ya. toh. Dan klik jalan. Iya. Oke, soalnya kan kemarin sempat bilang sama Mas Al Ghazali juga ke sana. Itu awal-awal ya, Mas ya? Itu malah belum jadi tuh ngomongnya. Belum jadi kan, masih awal-awal banget tuh. Itu aku masih mencari format yang efektif untuk membangun desa. Oke. Jadi tak coba beberapa cara. Salah satunya adalah melibatkan corporate. Buat aku itu akan lebih efektif. Ketika masyarakat bergabung gotong royong, masyarakatnya siap, solid, Iya. pemerintahan juga support. Support. Yang iya. ketiga adalah dari corporate. Kalau tiga unsur ini semuanya bekerja sama itu akan lebih efektif dan cepat. Iya. Nah itu tak buktikan di restoran Restu Bumi namanya, Restu Bumi Kreo. Terus Ibu Mikro itu di Sebelum Tumung Menoreh, oh. Jogja, Restu Bumi Kreo baru Tumung Menoreh. Lebih ke arah Magelang atau ke arah Kulon Progo? Kulon Progo. Lebih ke Kulon Progo Iya, dulu karena ya. kamu dari Jogja. Oke, benar. Oke. Bagus. Ke Magelang itu lebih dekat. Jadi jarak ke Borobudur itu kalau pakai mobilku ya itu bisa 15 menit. Jadi kita dari Tumung Menoreh bisa lihat Borobudur. Bisa lihat. Dari Menoreh ke Kan perbatasan tadi. Mm-mm. Borobudur posisinya di bawah kita. Oh, karena setelah jalan tadi ya.
Oh itu di bawah banget. bawah lagi. Di bawah. View-nya bisa ngeliat Borobudur. Jadi kalau kita mau ke Borobudur itu sebenarnya 15 menit bisa, cuman jalannya ambiar. Makanya orang datang dari arah Jogja. Orang Magelang pun harus lewat Jogja. Oh, Karena jalannya ambiar. Jalannya jelek itu ya. jalan jelek, Oh, belum dibangun. oke, Berarti oke. bisa ada kemungkinan itu diperbaiki ya untuk mendukung ya? Akhirnya menginspirasi desa di bawah untuk membuat shuttle car. Nah, Keren toh? nah, Oh kayak ya. gitu. Ini yang namanya Saling benar. berkaitan. Prospek. Oke. Bukan Pintar hanya lihat mikirin peluang ya. cuan, tapi Prospek. Tapi Iya. tetap ngene. Tetap iya, kan nanti itu Loh, tenang toh? buntutnya ngikut pasti lah gitu ini loh. peluang jadi dari warga bawah karena Iya. arus dari Semarang, arus dari Magelang, arus dari Jakarta yang keluar dari Ambarawa. Kalau pakai Google Map pasti terdekat lewat situ. Betul. Oh, iya. Udah nyampe situ, loh. Kok jalannya Oh, iya. gini, iya betul. Monggo Pak, ada jeep, jeep. ada Oh. ojek. Itu ide dari jenengan atau dari mereka sendiri? Mereka sendiri merespon. Wah, Akhirnya berkembang terus, disupport banyak masyarakat dan membuat menjadi manfaat yang kita kemarin tidak prediksikan itu. Iya, Tidak makanya berekspektasi tadi itu, bilang tapi nyatanya bisa. gitu. Bahkan itu tiketnya lebih mahal dari Tumor Menoreh. Hah? Tiket untuk berangkat. Ojek ki sawung 100.000. Tiketku mau 50.000. Piye coba? Asu toh? Loh, itu yang mengusulkan itu siapa? 100.000. Ya itu Warganya. kesepakatan. Tapi kan tahu dirimu tuh, Mas. Mas, Mas Erik, aku narif segini ya. Oh enggak, itu memang disepakati warga. Jadi Oh. nggak boleh liar juga. Akuator itu nggak boleh liar. Oke, tetap Kalau ada liar regulasinya malah toh. bahaya. Makanya regulasinya di manage Pok Darwis di bawah Oh, untuk oke. siapa yang mau diorganize, komitmennya begini, harganya segini, sepakat, yuk gitu. Oh iya. Ya itu penawaran, kalau nggak mau 100.000 ya muter juga nggak apa-apa, tapi harus lewat Jogja dulu. Kan pilihan. Iya, iya. Oke, iya, benar. iya. Jasa toh? Iya. Make sense dan logis, kalau sepakat ya monggo. Oh iya, dari kami untuk kami, idenya dari mereka juga. Iya, sebenarnya. iya. Wah, keren juga. Mas, Kembangin itu ya. aku mau tanya, ketika dirimu datang ke sana, terus, ki sopo tau ki? Mereka nggak tahu dirimu, sosokmu gitu? Tahu, justru itu. Tahu. Sekali lagi, tiket. Musik itu tiket. Oh, Mas Erik, lha opo ki Jal? Aman Iya. kebo kan nggak mungkin tuh Mas. Nggak mungkin. Terus gimana pendekatanmu masuk ke sana Mas? Ya itu tadi, untungnya aku dapat tiket dari musik, akhirnya ketika camping di sana pun teman-teman di sana memang udah kenal, Kamtis semua. Wah, Kamtis Family. Gitu, makanya itu lebih mudah. Oke, menggerakkannya lebih oke ya. Lebih mudah untuk pendekatannya lebih mudah. Bisa berteman lebih mudah, baru diskusi dengan yang lain. Nongkrong dulu, duduk bareng. Sosialisasi pembangunan Tumor Menoreh itu cuma 3 bulan, sosialisasinya 6 bulan. Sosialisasi 6 bulan. Pembangunannya 3 bulan. Iya, pembangunannya seperti itu. Sosialisasi 6 bulan. Bulan apa Mas awalnya Mas? Yes, Dari sini, 3 bulan dari sini ya? Ditarik dari Lebaran. Oh, Lebaran oh ya. Ya, Oh, Lebaran oke, itu. oke. Bukanya Lebaran toh. Oh iya Lebaran, waktu Lebaran juga. Mas Erik ini ngeri ya. Mas, ini kan ceritanya tongkrongannya anak milenial. Iya. Ya. Anak milenial ini kan terkadang masih egois, masih baperan gitu loh, enggak yang tough gitu loh. Kadang-kadang malah egois gitu loh. Mungkin ada tips dari Mas Erik untuk anak-anak muda, adik-adik Mas Erik lah, Ya. supaya bisa bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa sih dari Mas Erik? Kalau aku mikirnya malah anak milenial itu nggak egois, Mas. Egois itu malah generasi sebelumnya kayaknya. Turunan berarti. Yang Generasi saklek, kita. saklek. Generasi kita. Oh gitu. Iya. Karena milenial itu sekarang budayanya sharing, berbagi, gotong royong, kerjasama, Kolaborasi. kolaborasi. Bukan kompetisi. Bukan kompetisi, Oke. gitu. Ada Bisa tipsnya? menyimpulkan gitu kenapa? Ya, Menyimpulkan. karena yang terjadi seperti itu. Karena Mas Erik melibatkan anak Kalau zaman dulu semuanya dimonopoli. Ya harus Ya toh? ikut Oh, Mesti ini sekarang enggak, mereka bisa berkolaborasi. bisa ini ya berpendapat lah istilahnya gitu ya. Ya kayak logistik lah. Oh Eh, iya, masih dah. Kolaborasi dengan ini itu, ya terus saling melengkapi toh. Betul. Istilahmu kan meal ya. Middle meal. Middle meal. Middle meal. Main di situ, ada yang melengkapi di sini kan akhirnya utuh. Belajar Nah, logistik. itu milenial tuh. iya. Berarti milenial. Jadi kita nggak perlu ngajarin mereka, kita Oke. belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka. Oke. Iya. Tagline dari Mas Erik, kita yang Belajar dari- generasi di atas ini harus belajar sama yang muda-muda. Gak boleh malu ya Mas berarti Mas. Gak boleh baperan berarti ya. Dan Mas Erik sampai sekarang masih belajar sama teman-teman yang di bawah itu. Ya kalau belajar kan dari semuanya toh. Enggak, iya sih, juga Iya. sih. Oke, thank you. Belajar dari Salah kamu lagi. juga. Kok aku sih? Oh iya tadi habis sharing tinggi. Belajar dari kamu. Ya. sharing. Mas Erik, aku bingung mau nanya apa lagi karena sudah luar biasa banget waktunya. Mungkin closing statement dari Mas Erik. Boleh ada closing statement Apa dari ini? Mas Erik? Monggo, bebas apa aja. Mari berbisnis logistik. Wah, mungkin akan menjadi tagline besok nih.
Mau ngelirik sana nggak mas? Itu Mau aku coba? tadi bilang sama dia. Gila Gimana, ya. Mas? Bisnisnya logistik ini mau nggak mau ya. Iya, orang butuh. Sebenarnya Iya. dulu waktu aku pertama kali memberdayakan hobiku terbang itu, arahnya juga mau ke situ. Oh, biar bisa ini ya. Iya. Kargo, Karena angkut dulu kan aku kargo. sempat di Papua lama. Ya sebulan sih. Di situ kan mulai bisa mapping, bisa ngelihat. Sama seperti ngelihat linggo. Oke. Nganterin obat aja sudah Lama. bisa dilihat Oh, gitu. bisa Betul. dilihat. Lama. Betul. Belum lagi ke arah wisata. Heeh. Makanya berharap bisa belajar terbang itu nantinya pengen Bermain logistik. bersaing dengan Oh, jangan dong. Kan udah nggak ada saingan, berkolaborasi. Berkolaborasi. Nggak ada kompetisi ya, Iya, betul. adanya kolaborasi. dengan Angkasa Pura Sharing, Pura sharing. logistik. Oke. Itu mungkin Itulah. closing statementnya Mas, the best banget. Mau Yang mau, mana nih? mau partneran sama kita nih ceritanya, boleh. So far gini sih Mas. kalau- Jangan partner lah, kamu support aja sama Dasi sangat, University. sangat boleh. Apa yang bisa dibantu silakan dibantu. Justru kembali, apa yang menjadi kebutuhan Mas Erik akan kami coba bantu. Saya tulis. Betul. Boleh. Itu nanti. Oke, Bapak Direktur mohon bantuannya nanti. Timnya Mas Erik akan mengirimkan sesuatu tulisan tangan. Untuk kita semua ya Mas ya. Oke. Gak apa-apa. Kita akan support semua. Oke lah, Mas Erik. Oke. Thank you banget sudah meluangkan waktu ke Sama-sama, sini. matur nuwun. Ngobrol-ngobrol yang sedikit kurang berbobot dari saya. Sama-sama. Mas Erik, thank you banget. Sehat selalu, sukses buat matur nuwun. karya-karyanya. Matur nuwun. Jangan kapok mampir ke sini. Nggih. Mungkin itu aja. Ada yang mau disampaikan sama Mas Erik? Iya. Selain foto bareng ya? Enggak, itu dari tadi ya, itu yang Udah dari- ngempet foto kamu mesti. Iya, pokoknya jangan lupa gimana ya? Ya intinya tetap sehat Mas, tetap sehat, tetap berkarya. Nggih, sama-sama. Buat kami semua. Tetap menjadi Itu tadi inspirasi. udah. Tetap jadi inspirasi buat anak-anak muda. Nggih. Karena inspirasinya adalah Mas Erik. Sukses terus Dosnya, soalnya Sama-sama, itu tertarik Mbak. banget, itu kan bagus itu loh, membangun desa terus habis melibatkan itu tuh Aku mudah-mudahan tumpeng lancar menoreh. terus. Aku tumpeng menoreh. Sukses buat semuanya. Sukses Kita terus. tunggu ya di Sip, Menoreh. sip. Iya. Kami mau akan main ke sana. Oke, thank you teman-teman. Demikian kita ngobrol-ngobrolnya sama Mas Erik. Akan ada episode lanjutan mungkin ke sana sama ke tempat Mas Erik. Jangan lupa komen, like, subscribe channel YouTube kami di sini. Oke. Mas Erik, thank you banget sekali lagi. Sehat selalu. Jangan kapok aja Mas. Udah 3 kali doa. Gak apa-apa. Saya memang suka begitu aja. Banyak doanya Mas. Oke. Bye. Thank you.